Kamu mau interview kerja? Berikut adalah cara-cara yang harus diperhatikan untuk interview kerja. Pertama, jangan sampai telat. Usahakan selalu tepat waktu. Alhamdulillah masih tepat waktu. Kedua, selalu rapi. Nggak dirapihin mas bajunya. Oh iya kak, terima kasih kak. Jangan berantakan seperti ini ya. Perkenalkan, nama saya Silaudi Nur. Saya lulusan S1 Manajemen dan saya memiliki minat di bidang Ketiga, ini. usahakan pandangan selalu ke depan. Perkenalkan, nama saya Silaudi Nur. Saya lulusan S1 Manajemen. Saya memiliki minat di bidang ini dan ingin Ini adalah di contoh bidang yang ini. benar. Atas nama Alhamdulillah dan selalu. Keempat, yaitu sopan. Silakan kak. Silakan kak. Kelima, ucap permisi. Ini adalah contoh yang tidak benar ya. Yang keenam, jangan langsung duduk. Ketuk pintu terlebih dahulu ya. Silakan masuk. Yang ketujuh, yaitu senyum. Permisi bu. Duduk ketika sudah diminta oleh HRD. Selamat pagi, terima kasih sudah menyempatkan hadir di interview kali ini. Sebelumnya saya boleh lihat CV-nya dulu. Jangan lupa siapkan CV dan semua dokumennya ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu tentang diri kamu. Selamat pagi Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amanda Fahradiana. Saya lulusan S1 Manajemen. Saya memiliki minat di bidang Jawab pertanyaan dengan kalimat yang sopan, jelas, dan tidak bertele. Kenapa Anda tertarik untuk melamar di perusahaan ini dan di posisi ini? Bisa dijelaskan? karena saya tertarik dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan, rekrutmen, dan administrasi HR. Saya juga melihat perusahaan sebagai perusahaan yang profesional dan memiliki peluang belajar yang baik. Oke, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Bisa Anda jelaskan? Breakfast Consulting adalah perusahaan konsultan yang membantu perusahaan lain dalam pengembangan bisnis dan sumber daya manusia. Saya melihat perusahaan ini. Sebelum kamu melakukan interview, kamu harus tahu mengenai perusahaan tersebut. Baik, apakah Anda memiliki skill menguasai Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, PPT, dan lain sebagainya? Ya, saya cukup menguasai Microsoft Word. Untuk menjawab kemampuan yang dikuasai, harus dengan jujur. Untuk di posisi ini, kami menawarkan gaji kisaran 4-5 juta per bulan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai gaji yang kami tawarkan kepada Anda? Kira-kira gimana ya kita jawabnya? Saya merasa kisaran tersebut sudah baik untuk posisi entry level. Saya terbuka untuk menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan sambil berharap ada kesempatan berkembang ke depannya. Baik, diterima. Kira-kira kapan Anda bisa mulai bekerja di perusahaan kami? Saya siap mulai bekerja secepatnya sesuai kebutuhan perusahaan. Baik, terima kasih atas waktunya Amanda Fahradiana. Kami akan menghubungi Anda terkait hasil wawancara atau interview pada hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa ucap terima kasih kepada HRD-nya. Good luck. Kalian pernah nggak lihat dokumen seperti ini? Sekilas mirip ya dengan CV, tapi tunggu dulu. Jangan sampai salah kirim ke HRD ya. Mari kita bedah kenapa dokumen ini dianggap salah kalau dipakai untuk melamar kerja. Pertama, masalah relevansi. Di dunia profesional, HRD hanya akan peduli dengan skill dan pengalamanmu. Di dokumen ini malah ada detail fisik seperti tinggi badan, berat badan, bahkan tipe rambut. Ini informasi yang sama sekali tidak berpengaruh pada performa kerja kamu. Kedua,
data pribadi yang berlebihan. Mencantumkan nama lengkap orang tua dan saudara itu sangat beresiko bagi privasi kamu dan tidak ada hubungannya dengan kualifikasi jabatan. Poin paling krusial ada di bagian bawah, seperti kriteria pasangan dan visi misi pernikahan. Bagian ini mempertegas bahwa dokumen ini sebenarnya adalah CV ta'aruf, bukan resume pekerjaan. Mengirimkan ini ke sebuah perusahaan akan membuatmu terlihat sangat tidak profesional. Jadi, sebelum kalian klik send atau kirim, pastikan CV kamu itu isinya prestasi dan keahlian, bukan kriteria calon pendamping. Setelah ini, aku akan memberikan salah satu contoh CV yang benar. Kalau sebelumnya kita lihat contoh yang kurang tepat, sekarang mari kita lihat bagaimana seharusnya sebuah CV profesional dibuat. Perhatikan CV milik Juliana Silva ini. Pertama, fokus pada data esensial. Juliana hanya mencantumkan nama, nomor telepon, dan email. Tidak ada informasi pribadi yang tidak perlu, seperti hobi atau kriteria suatu pasangan. Foto yang digunakan pun terlihat formal dan rapi. Kedua, struktur yang sistematis. Bagian tentang saya menjelaskan identitas profesionalnya secara singkat. Seperti pendidikan dan pengalaman kerjanya juga disusun dengan urutan kronologis yang jelas, sehingga HRD bisa langsung paham latar belakangnya. Ketiga, relevansi keahlian. Juliana menjabarkan tugas selama magang, seperti pengelolaan dokumen dan administrasi. Ia juga menonjolkan kemampuan software serta leadership yang memang dicari oleh suatu perusahaan. Kesimpulannya, CV yang benar adalah CV yang fokus pada kualifikasi dan kompetensi. Desain yang bersih dan informasi yang padat akan membuat profilmu terlihat jauh lebih kredibel di mata perekrut.